Gelas gelondang. Ini Gelas apa ya pakai jin sih? kan sampai berlayar kan bersih. Jin. Cuma harus umur. Greg Bang Sarung mau siapa? Turun mulai. Karim. Barang. Karim masih mau sih kan kok kayak ada. Teras depan Pak Haji Bu. Bukan WA ini. Pak Haji WA ya. di teras depan. Oh, ning mbure. Ini kepimen ke Kontalilan dong kan urusan negara sih 5 angkat kok. Mulai Ojo kusik tak Bukan karo ini. Muncul ini. Buka dikit dong. Semarjun lagi buka materi. Tata jelas. terlalu kecil Pak Marjo. Kurang jelas ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat bertemu lagi. Selamat berjumpa walaupun lewat dunia virtual. Pada malam hari ini, sebelum kita mulai, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita sepakati bersama supaya nanti mic-nya suruh matikan semua. Kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika nanti sudah dimulai, Bapak Ibu silahkan mematikan mic, memute mic. Jadi di tampilan layar Bapak Ibu di HP, kalau pakai HP, kalau saya pakai laptop ini, itu ada gambar, ketika diklik ada gambar mic dan video. Itu untuk gambar mic silahkan ditekan biar ada tanda merahnya, sehingga nanti suaranya yang terdengar adalah yang memberikan presentasi, memberikan materi. Kemudian kalau gambar kamera di sebelah kanannya ditekan, itu artinya penjenengan fotonya, gambarnya tidak akan tertampil di teman-teman ya. Itu boleh dinyalakan boleh, tapi jangan sampai nanti disambi ngopo-ngopo. Konek layarnya tertampil di teman-teman nganggo daster, terus disambi guyonan karo ibune bukan klalen. Oke, klalen nanti bisa berbahaya. Ya, kalau lebih aman, kameranya di mute juga, dimatikan juga. Itu lebih hemat pulsa. Kemudian lebih memperkuat sinyalnya panjenengan, karena kalau ada video, ada suara, otomatis nanti sinyalnya juga akan menjadi terbagi-bagi. Nah, ada dua termin nanti Bapak Ibu. Yang pertama, nanti kalau beliau Pak Makmur sudah siap, nanti akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan materi.
setelah beliau selesai, nanti kita buka forum diskusi, forum tanya jawab terkait dengan bagaimana mensiasati penyusunan RKAS dalam rangka ikut berpartisipasi di sekolah masing-masing dengan mengadakan perubahan RKAS disesuaikan dengan kegiatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Bisa. Nah, nanti kita bisa share, kita bisa berbagi, kita bisa saling mengisi. Alangkah lebih efektif Bapak Ibu malam ini sudah pegang draft RKAS. Draft RKAS itu digunakan untuk nanti kita bersama-sama mencermati seperti yang saya tampilkan. Jadi RKAS yang digunakan ini masih RKAS manual yang diproduksi oleh PDK Brebes. Jadi PDK Brebes itu belum menggunakan acuan RKAS online. Yang kemarin pertama di-share itu RKAS online yang buatan dari Kemendikbud. Itu sebenarnya sudah bisa dipakai, tetapi memang untuk Brebes belum menggunakan, katanya belum diwajibkan. Tapi kemarin saya sudah mencoba, sebenarnya sudah bisa, sudah terkoneksi, sudah bisa disinkron, tetapi memang ada plus minusnya. Nah, misalnya kalau RKAS yang diberlakukan online dari Kemendikbud itu untuk pembayaran honorer itu sudah tertampil di situ di aplikasi. Honorer yang bisa dibayarkan adalah honorer yang sudah punya NPTK. Tetapi dengan RKAS yang manual sekarang, ini nanti kita masih bisa menganggarkan untuk honorer yang sudah punya NPTK Bapak Ibu sambil menunggu beliau Pak Makmur, kayaknya belum kelihatan, ya, belum muncul, tak lihat di sini belum ada, ya. Tadi yo bareng saya lembur di operasi cuma belum muncul. Untuk kegiatan kali ini saya rekam, jadi nanti ada hasil rekamannya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengisi absen, absennya absen online, ya, ada tanda tangannya juga. Nanti Bapak Ibu bisa lewat membuka grup WA Korwilcam. Di situ saya share link untuk Bapak Ibu mengisi absen. Jadi nanti absennya ketika penjenengan ngisi juga akan muncul jam berapa, tanda tangannya masuk, kemudian nomor email, nomor WA-nya disiapkan, ya, instansinya. Jadi absennya saya share di sini juga ada di chat, di Zoom-nya ada di chat. Kalau tidak bisa, Bapak Ibu nanti bisa sambil buka WA, itu nanti di grup Korwilcam saya share untuk linknya. Tinggal diklik saja, nanti di situ sudah ada warna biru, tinggal diklik nanti masuk ke form untuk pengisian absensi. Jadi paling tidak nanti ada 2 bukti fisik. Bukti fisik pertama adalah rekaman hasil kegiatan, dan yang kedua absensi panjenengan. Kalau nanti ditanyakan buktinya mana kita mengadakan kegiatan ini. Kayaknya beliau Pak Makmur sudah rawuh. Selamat malam Pak Makmur. Iya, selamat malam Pak Marsio. Nah, ini untuk tahap pertama, nanti tadi sudah disepakati Bapak untuk kegiatannya ada 2 termin. Yang pertama nanti Bapak diberi kesempatan sepenuhnya untuk menyampaikan materi, monggo. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kita akan buka forum diskusi. Jadi hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan penganggaran rencana kerja dan kegiatan rencana kerja dan anggaran sekolah nanti dibahas bareng-bareng. Ini kalau kita cek ini kayaknya belum semua masuk nih Pak. Iya, ini sudah ada 30 partisipan Pak, sudah ada 30 yang 36 ya? Oke.
sudah ada 30, berarti kalau 45 ini ada juga operator yang derek Bapak. Operator. Iya. Oke. Kalau kita lihat itu hanya 36 tapi termasuk operator itu. Oke, termasuk operator. Jadi masih ada beberapa yang belum muncul, nanti di absen nanti bisa dilihat di absen. Oke. Untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Makmur, tetapi mohon maaf untuk Zoom ini kita hanya dibatasi waktu 40 menit. Setelah 40 menit mati dulu, nanti kita start lagi. Bapak Ibu nanti masuk lagi. Oke. Karena hanya waktunya 40 menit, mati dulu, nanti dimulai lagi, Bapak Ibu masuk lagi. Karena kalau hanya 40 menit kan otomatis belum selesai. Bapak Ibu seperti itu. Oke. Begitu Pak Makmur, monggo untuk waktu sebenarnya saya serahkan. Sebentar saya ambil Pak Marjo, saya ambil headset dulu ya. Oke. Bentar. Pak Marjo. Nggih, Pak. Saya mau cari materi dulu. Oh, nggih. Iya berarti anggar nyampe kene kamerane nih. Marahin adalah apa? Orang marah jelas man. Yang kontakkan tuh nanti. Pak Margo dilanjut dulu Pak. Jangan menampilkan ini. Jangan nge-share ini ya, materi dulu di anu saja. Ini lagi. Ini. Di kamar belakang. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu beliau Pak Makmur, mungkin Bapak Ibu bisa sambil membuka link absen, bisa disambi. Jadi untuk ini tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu. Waktunya nanti akan setelah 10 menit akan mati. Nanti kita start lagi. Bapak Ibu nanti masuk lagi, jangan sampai nanti tidak masuk. Ini Bapak Makmur sudah siap, monggo. Ini kan materi. Ini materi. Masuk Pak Margo. Iya Pak. Sudah bisa ditangkap belum? Sudah Pak. Sudah muncul Pak. Ya. Iya. Ya Pak Marzo. Iya, monggo Bapak. Bisa menangkap layar ini ya Pak? Sakit Bapak. Oke. Bisa Pak. Ya. Layar sudah bisa tertangkap Pak. Sudah. Dampak penyebaran coronavirus disease COVID-19 terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Terus monggo Bapak Ibu yang lain mic-nya dimatikan dulu biar nanti Pak Makmur menjelaskan materi.
Berarti dan pun nutul-nutul sama. Kenapa kalau maju Cepat-cepat tuh yang orang semua Untuk Bapak Ibu semua bisa mendengar suara saya enggak? Bisa ya? Angger mateni pimen. Gambarnya tutup gambar Belum sedulur, itu mic-nya dimatikan dulu. Bisa gambar mic bising sekali betul. masuk. Nama tuh abang. Itu banyak mic yang masih gebesar. Belum mic-nya. Di kamar Pak Marjo, Nggih, Pak. Pak Marjo, Nggih. Halo, nggih, Pak. Halo, Pak Marjo. Nggih. Oh, iso. Di kamar depan ya. Sudah bisa dimulai, Pak. Live meeting Pak Teni kamar itu sing kene. Di kamar depan sih. Buka kamar depan. Pak Makmur endi, Mak? Pak Makmur malah dimatiin. Lah ya kan mute all. Halo Pak Marjo. Nggih, halo Bapak, monggo. Oh iya, sudah ya. Sudah tak matikan semua ini mic-nya. Iya. Baik Bapak Ibu semua, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah bahwa hari ini alhamdulillah kita mungkin yang hari ini sempat bergabung pada malam hari ini ya tentunya dalam kondisi yang sehat, dan itu yang kita harapkan semua. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua bisa menjadi satu kenyataan ya di tengah-tengah bergulirnya wabah virus corona ini. Mudah-mudahan kita dan orang-orang yang kita cintai dan secara umum bangsa Indonesia ini terhindar dari virus ini. Ini ada satu kewajiban yang perlu saya sampaikan hasil rapat kemarin di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Brebes, bahwa untuk menyikapi pandemi ini mestinya Bapak dan Ibu selaku pimpinan di Satuan Pendidikan untuk bisa bersikap, karena kondisi semacam ini bukan hanya di wilayah kita saja tapi sudah mendunia. Artinya kita menghadapi virus ini jangan main-main. Meskipun demikian, Bapak dan Ibu, kami harapkan juga kita merasa panik. Ya. Jadi kita menghadapi virus ini jangan terlalu panik, karena kalau kasus seperti ini dihadapi dengan perasaan panik, maka semua kondisi-kondisi yang ada di tubuh Bapak dan Ibu itu akan melemah. Itu dengan semangat ya, untuk menghadapi virus ini supaya bisa kita kondisinya turun. Tapi kalau kita kondisinya panik, pasti kondisi kesehatan kita juga akan menurun
virus ini. Tetapi jangan ke dampak penyebaran coronavirus ini atau COVID-19 ini adalah surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk dilaksanakan di Indonesia. Jadi latar belakang daripada permen ini berkenaan dengan coronavirus disease atau COVID-19 yang semakin meningkat, menjadi kewaspadaan bagi kita. Nanti sesuai dengan Bupati Brebes bahwa setiap Korwil itu akan membentuk satgas ya, satgas siaga. Di Korwil Sam di sana dibuat sebuah posko siaga virus corona ini. Jadi nanti kita akan tentang satgasnya, nanti dari mulai KTKS, kemudian Sekbin ya, untuk segera menyampaikan informasi ada di wilayahnya untuk segera disampaikan atau membutuhkan penanganan. Dan pada Bapak dan Ibu, di era atau di suasana seperti ini, Bapak dan Ibu itu untuk fokus pada kurikulum, ya. Jadi kebijakan ini kemudian disikapi mengapa menyampingkan kurikulum itu tidak seperti semacam ini. Terpaksa kita harus permasalahan kurikulum, kita akan penyelamatan keluarga besar kita, ya, penyelamatan dari virus ini, ya, kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi yang menjadi sebuah satu surat edaran mungkin sudah di-share Menteri Pendidikan dan biasanya Iya, adik les belum matiin dulu, kasih tahu biar nggak kaget. Biasa nih. Terus Ya udah. Kon reviews. Kasih tahu dulu. Masuk lagi. Nanti ada lari jalan.
Jane Pak Makmur habis-habisan. Iya. Bar 40 menit. Obat. Kira dulu Pak. Dateng tamat video nih. Anu Pak Haryono. Istirahat dulu Pak Darto. Ya, iya ini tadi kan Mas bilang nanti 20 menit itu off, ini berarti baru lagi. Oh iya, berarti 20 menit Pak ya. 40 menit tadi buka jam GC 7.45. Iya. Jadi setiap 40 menit berhenti. Itu off ya. Nanti mulai lagi jam berapa Pak? Lastri? Ya. Berarti mulai lagi nanti jam? Langsung ke nyambung kok Pak Marjo ngene sambungna. Oh iya. Oh iya iya iya. Iya iya. Kita mulai Pak Jaruke. Pak Jaruke, assalamualaikum. Mabur dong Pak Mabur. Assalamualaikum Pak Jaruke. Berarti nyambung ya Pak ya? Ini sudah mulai Pak. Pak Saidin Mas. Ampun wis wau Pak. Pak Saidin. Selamat malam Pak Saidin. Jam 8 Pak Saidin. Selamat malam. Halo. Pak Margo. Halo. Assalamualaikum. Ini sudah mulai. Waalaikumsalam. Sudah, ini sementara istirahat dulu, mejang dulu. Mejang. Kopi break, kopi break. Nunggu beliau Pak Makmur masuk dulu Bapak Ibu. Lancar. Ini baru bisa. Halo, Pak Warjo. Halo Pak Saidin, monggo. Ini baru bisa. Apa namanya? Berarti Pak Said baru Pak. Baru muncul Pak. Iya ini. Said. Iya. Halo. Iya, ini baru muncul baru tadi. Tadi mulai jam berapa ya? Jam 8:15 atau jam berapa tadi? Pak Haji. Berarti muncul mana? Bos. Bos Jaruke. Ya mulai itu jam 8. Sampai muncul. Bos. Saya Mbak. Iya. Makmur iki. Sing CS. Makmur metu. Bos rapate sekolah apa durung? Nikmati konsumsinya masing-masing. Istirahat. Baru muter. Robot baru muter. Oke, sambung. Pindah. Dalam. Anu pirsa kula wonten gambare mboten. Aku ana Sumarjoman. Pikir gambar bae. Sumarjone kok. Jeton bisa digere gambar. Hah? Lastri kok belum apa Bu? Aput Bu, goput keliling. Iya, loro Dok. Kita engko bendahara ngirit. Jawatir, kowe wis pesen goput keliling siji-siji. Orang saya konsumsi.
Gratis konsumsi, Bu. Terus pakai virus corona. Pamak Bruna. Mic saya dimatikan. Senin sampai Senin siang. Jadi Selasa Monggo masuk lagi Pak. Yang tadi terhenti. Nggih, mati tadi 40 menit mati masuk lagi dulu. Nggih. Mungkin Selasa bisa diambil. Selasa. Pak ngirimnya siang apa pagi sih Pak? Wite kudune dijikuk pagi. Ini aku ditakoni kira-kira sampai Jatibarang jam berapa belum bisa jawab. Nanti hari Senin. Iya, maksudnya kan nanti kita setare ngendi ngono lho. Jumlahnya kan besar loh, 400 lebih kan repot toh yo. Sampai kira-kira jam berapa nanti kita ketemuan di jalur 2. Ya wes, pagi jam 8 saya narik duit dulu gue bayar lunas. Oh, main jenengan. Harus dulu ke jalur 2. 456 potong kok digokke nggonku moh. Repot gawane. Jalur 2 ujian bae. Angke ujian. Mangkon karo terima bos bae, Pak. Apa nih? Bos kenapa sih, Bos? Aku bisa ketemu karo BPD hari Senin no. Senin nanti jaminan mau kapan? Repot Pak, tetap didistribusikan dulu, kain didistribusikan dulu. Iya, Selasa kon pada jalur 2 sekolah. Iya, oke. Diumumke wae, Pak. Selasa, terus kowe Murtinem durung pesanan buku tinggal 1 SD, Pak Murtinem. Apa urung? Semua buku. Yang belum Tripandu 2. Kalau Pak Abdul, tapi tadi sudah membetulkan Senin janji masuk. Berarti tinggal Murtinem karo tamat 2 karo kali Pucang ya. Ya. Tak mute sih. Nanti mau golek ibu. Saya cara golek sih. Aduh. Mak mulai nanti mau. Lanjut. Tidak kurang. Pak Ir. Rataan. Audio ini dong metu Pak Mamo kayaknya. Audio ini dong metu ya. Dia Pak Ir betul. Ngangge nomor taan nggih. Pak Ir ngangge HP nggih. Nggih kula screenshot mangke carane nggih. Nggih, pun mlebet. Nggih, pun mulai. Niki saya sempat di bawah pun mati. Mulai lagi. Pak Ir monggo buka mungkin tak kirim japri nggih sing dibuka nggih. Nggih. Assalamualaikum.
Suaranya orang krungu. Di sini jelas. Ujian sekolah ini bagi dasar, mungkin bapak itu tidak melaksanakan ya di penilaian akhir semester, kemudian report itu sudah dibatalkan. Namun dianjurkan karena di dalam RKS ini mungkin ada satu perubahan ya. Karena di sana ada instruksi atau edaran dari Menteri bahwa ujian sekolah itu ditiadakan. Tetapi kalau misalnya di dalam laporan pertanggungjawaban BOS itu ada ujian sekolah, berarti kan jelas tidak rasional. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Maka untuk alokasi anggaran yang rencananya akan dilaksanakan untuk pelaksanaan ujian sekolah dialihkan kepada logistiknya penanganan virus ini. Ya seperti tadi membuat ya, ini Pak Martu juga tadi sudah posting, masing-masing membuat tempat cuci tangan. Ini hukumnya wajib, tolong dicatat ini kepala sekolah. Jadi pembuatan tempat cuci anak-anak di depan sekolah, mungkin di depan kelas, itu hukumnya wajib. Anggaran-anggaran yang akan dilaksanakan untuk penilaian itu dialihkan ke sana. Nah, dalam antisipasi seperti supaya tidak tertular, memutuskan rantai penularan, itu memang dirumahkan, kemudian juga penyemprotan di lingkungan sekolah. Tolong, ya bagi sekolah yang belum melaksanakan penyemprotan di sekolah, itu segera dilaksanakan. Karena apa? Karena ini perintah untuk dilaksanakan penyemprotan, kemudian nanti ada satu upaya untuk pembagian masker. Masker ini nanti akan diadakan oleh kabupaten, nanti akan di-drop ke sekolah-sekolah. Kemarin perintah dari Kadin itu pesankan yang cepat, kemudian terbagikan kepada sekolah-sekolah, setiap siswa itu akan mendapatkan masker. Ini diantaranya pengalihan anggaran itu adalah untuk penanganan bagaimana supaya kita bisa mengantisipasi virus ini. Ujian sekolah dalam bentuk ini tidak perlu untuk sekolah karena belum melaksanakan. Jadi sekolah dasar ini pada umumnya saat ini kan belum ya. Tapi ini bagi yang sudah dalam bentuk teks dengan metode pengumpulan siswa tidak boleh dilakukan terkecuali pelaksanaannya dilakukan sebelum terbitnya surat edaran ini. Kan tidak mungkin tidak ada ya, sekolah yang melaksanakan ujian sekolah. Tapi ya, ini mau dilaksanakan karena ini ujian sekolah dilaksanakan setelah edaran Menteri, sudah tidak bisa dilakukan. Nah, ini perintah Menteri. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau asesmen jarak jauh. Ini hanya pengumpulan. Ya, pada dasarnya yang inti adalah nilai rapot ini. Nilai rapot ini menjadi pertimbangan dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Atau mungkin penegasan portofolio itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk penentuan kelulusan. Makanya tadi teman-teman pengawas pun ada yang minta aplikasi untuk analisis kelulusan. Yang penting nanti di sana dari materi ini ya, bentuk portofolio, nilai rapot coba diramu sedemikian rupa sehingga nanti akan menghasilkan sebuah nilai yang tidak bersifat tes tertulis. Berikutnya adalah ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum ya, secara menyeluruh, melainkan mendorong aktivitas belajar yang bermakna bagi siswa.
Jadi capaian kurikulum secara menyeluruh melainkan mendorong aktivitas belajar yang bermakna bagi siswa. Dan sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa. Jadi 5 semester itu berarti dari kelas 4 ya. 4 semester 1, kemudian semester 2, 5 semester 1, semester 2, dan kelas 6 semester 1 yang belum melaksanakan ujian sekolah. Ini perintah seperti itu. Jadi silakan nilai rapot yang 5 semester itu diolah menjadi rata-rata berapa. Di sana ada nilai apa itu KI 3 maupun KI 4, termasuk KI 1 dan 2-nya itu ada. Ya. Ini ujian sekolah yang ketiga untuk kelulusan. Jadi makanya ini banyak yang posting tentang nasib daripada kelas-kelas yang saat ini adalah saatnya lulus seperti itu. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah ujian akhir semester untuk kenaikan kelas. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk teks dengan metode pengumpulan siswa tidak boleh dilakukan, terkecuali pelaksanaannya dilakukan sebelum terbitnya surat edaran. Makanya ini kalau dilaksanakan sebelum terbit surat edaran tidak ada. Makanya mau tidak mau ya sekolah sudah tidak boleh melakukan tes yang bersifat tatap muka. Pengumpulan siswa ini tidak boleh. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapot sama dan nilai prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, bantuan asesmen jarak jauh. Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghimpun data penilaian sehingga menentukan naik dan tinggi. Ya. Dan ujian akhir semester untuk kenaikan kelas tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh, melainkan mendorong aktivitas belajar yang bermanfaat bagi siswa. Yang keempat tentang ujian akhir semester. Ini namanya sudah jelas sekali bahwa semua aktivitas yang berupa tertulis ya, ini dalam kondisi semacam ini sudah tidak dilakukan. Semua terfokus pada penyelamatan keluarga besar ya, di sekolah. Dan PPD mengikuti protokol dalam pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya dan orang tua secara fisik di sekolah. Maka dengan kebijakan Menteri ya, yang 4 itu ya, termasuk penerimaan peserta didik baru ini juga harus ya, jangan sampai mereka berkerumun seolah kemudian memungkinkan anak dan orang itu berkumpul di satu sekolah. Kemarin disampaikan adalah ya cuman secara online itu fasilitas semuanya itu memadai. Oleh karena itu ya nanti akan diatur lanjut bagaimana untuk penerimaan peserta didik. Bukannya dengan pakai WA atau gimana, itu WA itu mungkin semua sekolah bisa menjangkau. Ya. Dan kalau pendaftaran online pun bisa dilaksanakan karena sekarang jaringan internet itu sudah merambah kemana-mana. Makanya coba nanti untuk penerimaan peserta didik baru, ini bagaimana untuk teknis ke depannya atau menggunakan sarana WA atau mungkin dan sebagainya itu mungkin kita menunggu. Oh, ini masih ada waktu ya. PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapot ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir dan atau prestasi akademik dan non akademik di luar rapot sekolah. Ini yang jalur
yang jalur prestasi. Jadi SMP, kalau SD itu hanya menampung anak usia sekolah saja. Ini mungkin yang untuk anak sekolah. Sehingga anak-anak kelas 6 yang nanti akan melanjutkan ke SMP, ini nilai rapot ini menjadi pertimbangan untuk bisa masuk ke SMP. Ya. Karena seperti nilai-nilai SKUS kan karena tidak dilaksanakan ya, nggak tahu nanti bentuk ijazahnya seperti apa, kita memang belum tahu formatnya seperti apa. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Jadi kalau misalnya di daerah tempat satuan pendidikan itu ada jaringan internet, mungkin nanti bisa data satuan pendidikan ini sudah apa itu memfasilitasi tentang pendaftaran PPDB secara daring, tapi bagi yang nah ini yang menjadi permasalahan. Ya kalau memang ini nanti dilaksanakan di satuan pendidikan sekolah dasar, ini barangkali nanti banyak jasa-jasa atau penawaran jasa tentang bagaimana kita akan mendaftar di sebuah sekolah. Itu pun kalau misalnya ya yang ada IT, kalau yang tidak, coba kita bisa membayangkan daripada mendaftar sulit, ya, mereka lebih pilih mungkin diam di rumah seperti itu, tidak daftar. Berbeda dengan anak yang tingkat lanjutan SMP atau SMA, itu mungkin kemauan atau semangat orang tua berbeda dengan ketika anak-anak mau menyekolahkan di sekolah dasar. Ini tentang penerimaan peserta. Nah, ini masalah dana BOS. Dana BOS yang tadi dijelaskan dari awal oleh Pak Marso, dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer. Ini di sekolah nanti kepada saatnya itu harus wajib untuk mengadakan hand sanitizer. Antaranya ada tempat cuci, ini wajib tadi, ya. Terus disinfektan, penyemprotan, dan jarak jauh. Nanti di Korwil ada satgas, satuan tugas untuk menghadapi virus ini. Nanti di sana buat posko, nanti personil yang ada di lapangan, nanti kita sedang buat SK-nya sesuai dengan anjuran kabupaten. Nanti kita akan melibatkan termasuk K3S dan koordinator Sekbid untuk di korlapnya seperti itu. Jadi ada pengadaan masker, kalau hand sanitizer mungkin barangkali mereka bisa kondisi tidak ada di pasaran itu ya masih ada, tapi tidak terlalu banyak seperti dulu. Alat kebersihan ini perlu. Memang semua ada hikmahnya dengan wabah seperti ini, yang tadinya setiap manusia mengabaikan tentang kebersihan, sekarang menjadi perhatian terhadap pendidikan yang ada. Nah, ini tentang dana BOS, makanya nanti perubahannya supaya nanti antara RKAS dengan laporan pertanggungjawaban itu linear, maka nanti ada perubahan, anggaran perubahan RKAS yang nanti fokusnya pada penanganan ini. Ini yang sudah kita sebutkan pada penggunaan dana BOS dan dana BOS. Yang demikian Bapak dan Ibu, hal-hal yang perlu disikapi
Bapak dan Ibu sebagai pimpinan di satuan pendidikan untuk tanggap terhadap permasalahan ini penting. Kita tidak meremehkan tapi tidak terlalu panik ya. Demikian mungkin setelah kita paparan seperti ini, Bapak dan Ibu barangkali ada tanya, silakan untuk diskusi bagaimana kita mengatasi untuk bersama-sama bahwa kita nanti akan bisa menyelamatkan apa yang menjadi harapan kita. Terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di moderatorin Pak Makmur. Nggih, matur nuwun Pak Makmur yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua kita akan mengadakan sesi tanya jawab, sesi diskusi, sharing bagaimana penyikapan ini melalui perubahan yang ada di RKAS. Seperti sudah Bapak Ibu terima surat dari PDK Brebes bahwa RKAS harus diupload paling lambat tanggal 30 Maret. Artinya setelah 1 April. Artinya setelah itu ini akan ditutup. Nah, masih ada kesempatan buat Bapak Ibu untuk melakukan perubahan-perubahan. Seperti yang disampaikan oleh beliau Bapak Makmur tadi, saya mencoba, Bapak Ibu nanti kita bisa sharing. Kalau mengacu yang kemarin direng-reng disampaikan oleh K3S, ini masukan ya. Bapak Ibu, untuk penerimaan dana BOS, penjenengan bisa menghitung. Kalau mengacu yang kemarin, plafon yang disampaikan oleh K3S itu tidak logis. Artinya apa? Kita menerima misalnya 50 juta, tetapi di RKAS-nya nanti munculnya 73 juta. Seperti tadi saya dapat sharing dari Pak Kapsun, SD Pamengger 1, itu membuat anggaran di triwulan 1 di sini, Bapak Ibu, di sini kelihatan Bapak Ibu, bisa dilihat, bisa ya, di anggaran ini itu 73 juta triwulan 1. Tetapi setelah saya tanya, jenengan nerimane berapa Pak Kapsun dari Januari, Februari, Maret? Hanya 54 juta. Artinya, ketika penjenengan membuat RKAS di sini 74 juta, tetapi terimanya hanya 54 juta, itu kan tidak logis. Tadi saya jereng-jereng, saya sebar di per triwulan, karena penerimaannya kan catur bulan. Kemudian kita SPJ-nya masih triwulan. Strateginya seperti ini Bapak Ibu. Pada awal catur bulan pertama kita kan nerima dana 30%. Pada catur bulan kedua 40%. Pada catur bulan ketiga 30%. Nah, ketika terima dana otomatis catur bulan 1 kita bagi 4 menjadi 4 bulan. Nah, ketika jadi 4 berarti yang Januari, Februari, Maret itu adalah miliknya triwulan 1. Ya. Kalau persentase yang kemarin sampai 30% itu triwulan 1, tapi kan ini yang April belum kita ambil. Aprilnya kan nanti milik untuk triwulan kedua. Nah, kalau di persentase Bapak Ibu nanti bisa dilihat persentasenya seperti ini. Triwulan 1 ya, itu Januari, Februari, Maret yang diterima itu sebesar 22,5%. 22,5%. Triwulan 2 dan 3 ini adalah sebesar 27,5%. Sama. Iya, Bu. Triwulan keempat. Gimana, Bu? 10,5, Pak.
Iya. Triwulan Triwulan 4, triwulan 4 itu sama dengan triwulan 1. Ini penerimaan real dari bos, Bapak Ibu. Penerimaan real dari Triwulan bos. 2 Pak Marjo. Ya. Ya. Nah, otomatis yang kita rencanakan harus real dengan penerimaan walaupun tidak persis rupiahnya sama. Apa? Ya, tidak persis rupiahnya sama. Berarti Ini apa? mohon saya mute dulu nggih, biar saya mute dulu. Ya. Diulangi Pak. Ya, bentar, oke. Saya ulangi. Mohon maaf, ini tak matikan mic-nya dulu yang lain biar tidak terganggu. Penyebaran anggaran per triwulan, Bapak Ibu, kalau di prosentase, kalau jenengan nanti bisa jereng-jereng sendiri bisa. Misalnya Januari, Februari, Maret kita terima dana berapa. Setelah saya prosentase, itu triwulan 1 dan triwulan 4 sama. Yaitu sebesar 22,5% dari total. Triwulan 2 dan 3 itu 27,5%. Nah, artinya apa? Di pembagian ini ya, perimbangannya untuk triwulan 2 dan 3 ini lebih besar dari triwulan 1 dan triwulan 4. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti menggunakan proporsi yang kemarin di-share, kemarin tadi Pak Kapsun juga menyampaikan bingung. Jenengan nampani duit pira telung sasi, Pak? 54. Lah ARKS pira 73. Lah nanti kita neboknya dari mana? Jadi kita menggunakan RKS itu sesuai dengan real yang kita terima. Walaupun tidak rupiahnya harus persis sama. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita sharing, kita berikan gambaran yang harus disikapi dalam penganggaran bos itu ada sekitar 70 item, tetapi dari 70 item itu terbagi atas 9 plafon, 9 kegiatan, yaitu kegiatan siswa baru dari 1 sampai 5, kemudian pengembangan perpustakaan dari 6 sampai 12, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dari 13 sampai 32, kemudian pengelolaan sekolah dari 33 sampai 53, kemudian pengembangan profesi guru, ini di sini tulisannya ini ada yang double 54, tapi tak abaikan, ini dari sana ya. Pengembangan profesi guru ini dari 54 sampai 55, harusnya ini lanjut ya. Kemudian langganan daya dan jasa, pajak listrik, ledeng, telepon, internet itu 56-57 ya. Kemudian pemeliharaan dan peralatan sarana dan prasarana itu 58 sampai 67 ya. Multimedia itu pembelian komputer TIK 68. Honor. Nah, sekarang honor itu hanya dijadikan 2 item untuk RKS sekarang, yaitu honor bulanan untuk pegawai, untuk guru, kemudian honor bulanan untuk tenaga. Artinya bisa penjaga, bisa operator ya. Itu jadi 2. Nah, Bapak Ibu, dari 9 item itu Bapak Ibu nanti pilah-pilah lagi. Ya. Kemarin pengalaman ada yang membuat SPJ itu tidak melihat jenis belanjanya. Semuanya dimasukkan ke belanja jasa dan habis pakai semua. Sehingga apa? Pagu untuk yang lain tidak tertutup. Jadi ketika membuat BKU itu tidak melihat jenis belanjanya. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan kegiatan penerimaan siswa baru itu ada 5 kegiatan, tetapi
pembelanjaannya berbeda-beda. Bisa masuk ke belanja habis pakai, misalnya untuk fotokopi penggandaan formulir, bisa masuk ke belanja habis pakai. Publikasi banner, pembelian banner misalnya, ya, atau pengumuman bisa masuk habis pakai, ya, bisa masuk belanja barang dan jasa, dan lain-lain. Nah, buku, ya, ketika Bapak Ibu nanti membuat plafon anggaran, walaupun di ketentuan Juknisbos itu tidak spesifik buku harus 20%, tetapi karena kebijakan ini kita akan membeli buku 20%, ya kita anggarkan dulu di sini. Jadi kita ambil 20% untuk buku, misalnya saya ini 24 juta, dengan 5 juta sekitar 29 juta. Ya, itu kita anggarkan. Kemudian untuk honorer, misalnya Bapak Ibu sudah punya gambaran, kita plafon misalnya 20%. Ya, kalau saya ini terus terang sudah tak paksakan karena honorer saya itu hanya sedikit. Ya, ini belum bisa sampai 20%. Ya, ini 26 juta lebih itu tidak bisa sampai, sekitar hanya sampai 17%. Ya, mungkin nanti kita akan buat misalnya nanti ada penambahan honorer nanti bisa sampai. Nah, yang pokok itu ya, misalnya nanti di Pagu, kemarin saya sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan bagian yang buat RKS bahwa apakah akan dipagu kayak tahun kemarin? Itu jawabannya belum. Ya, tidak dipagu, tetapi kenaikannya disesuaikan. Artinya, Bapak Ibu, untuk anggaran-anggaran yang mungkin Bapak Ibu sudah pastikan 1 tahun misalnya untuk honorer, untuk buku, itu sudah bisa dimasukkan. Nah, terkait dengan perubahan pada kegiatan ujian, ya, ujian di sini ada uraian remedial pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian. Nah, ini masuk di persiapan di tryout. Ini masih bisa dianggarkan, misalnya Bapak Ibu mengadakan kegiatan pengayaan, kegiatan remedi, ini masih bisa masuk. Nah, yang harus disiasati pada poin kegiatan asesmen evaluasi. Nah, evaluasi ini saya sesuaikan, yang tadinya saya menganggarkan itu sampai 30 juta. Ini gabungan dari ujian, dari apa? Di PAS, PTS, kemudian ulangan harian, ya. Ini saya gabung menjadi satu. Kalau dirinci memang di sini tidak ada uraian rinciannya. Nah, dari 30 juta saya ambil, hanya tinggal sampai separuhnya. Nah, untuk terkait dengan kegiatan pencegahan virus COVID-19 atau virus corona, Bapak Ibu bisa masukkan di beberapa poin, misalnya di peralatan UKS. Ya, kenapa saya anggarkan 200? Saya punya program di peralatan UKS itu ingin membeli termometer infrared. Ya, jadi nanti anak masuk kita tembakkan pakai infrared, kita tidak nyentuh, yang seperti di TV-TV itu. Saya googling kemarin di Shopee itu harganya sekitar 140 sampai 180. Ya, nanti anak di gerbang ketika masuk kita pindai suhunya. Kita bisa beli 2 atau 3, Bapak Ibu terserah penganggarannya. Ketika anak di atas 38 derajat suruh pulang. Ya. Meeting ID-nya diisi yang di bawahnya, yang di WA tadi ada tulisan meeting ID. Mati lagi. Meeting ID-nya diisi yang 240. Wes 40 menit tuh. Wes. Nggih. 240 nggih.
di itu tadi kan sudah ngeklik selatan warna biru. Oke. Meeting ID-nya diisi dengan 240 dan seterusnya itu. Jangan ngandhapi pun wonten malih sing diisi dengan nama bunda. Di atasnya join meeting. Nah, inggilnya kan ada selatan nom HP jenengan HP apa itu ya. Berarti bawahnya meeting ID tadi yang sudah diisi angka. Oh, berarti langsung Ya. mau nggak apa-apa. Mati lagi Bapak Ibu, break lagi ini. Kita nunggu sebentar. Barangkali ada yang biar masuk dulu. Baru 16. Pak Kartono. Nah, namanya Mas Luki. Panggil kasih. Udah Mas Isan. Gajah. Virus corona berapa persen Pak peralatan UKS Marjo? Nggih, saya lanjut nggih, Bu. Saya lanjutkan nggih. Nggih, saya lanjutkan sambil nunggu yang lain, saya lanjutkan dulu. Ya. Inilah kelemahan dari Zoom. Kalau nanti Bapak Ibu bisa, kita belajar pakai Webex. Kalau Webex itu tidak ada batasan waktu, mau sehari semalam bisa. Ya. Kalau Zoom kelemahannya seperti ini, cuma lebih ringan, lebih simpel, kemudian bisa banyak partisipan. Halo Bapak Ibu, masih mendengar saya? Masih nggih? Saya lanjut dulu sebentar nggih. Ya, kita lanjut dulu. Nah, kemudian di sini ada tadi misalnya mau beli tadi termometer infrared, bisa lewat online banyak itu. Iya. Kemudian kita berapa persen Pak Marjo? Tidak usah diperseni Bu, tidak usah diperseni. Ya, nanti kita kira-kira saja harganya berapa. Oke, kira-kira saja harganya berapa. Nah, kemudian untuk pembelian obat, ya ini bisa masuk obat kayak tadi hand sanitizer, ya bisa kita masukkan di sini, atau disinfektan, ya, atau kita masukkan di kegiatan pengembangan sekolah sehat, ya, sekolah sehat. Ini juga kita bisa masukkan untuk kegiatan pemberian fasilitas, ya. Dengan fasilitas, kemudian juga kita perbaikan sanitasi. Tadi dikatakan beliau Pak Makmur untuk cuci tangan di depan kelas wajib. Nah ini ada perbaikan sanitasi sekolah, ada wastafel, ya, bisa kita masukkan di sini, termasuk untuk pembelian ataupun pemeliharaan. Ya, seperti ini saya menganggarkan 8 juta. Saya ini sedang memperbaiki tempat cuci tangan. Jadi tempat cuci tangan kita pasang. Nah, itu hasil dari kita mengambil penjabaran dari kegiatan asesmen dan penilaian di sini.
di sini walaupun masih ada evaluasi pembelajaran. Ini kita mengambil ujian, kemudian pas yang untuk triwulan yang untuk kegiatan ini di akhir semester ini tidak dikeluarkan. Ya, ini untuk prosentase penganggaran ini tidak ada pagunya, Bapak Ibu, tidak ada pagunya, hanya dilihat logis apa tidaknya. Ya, hanya dilihat sesuai atau tidaknya dengan kebutuhan. Kalau yang sudah diplafon, misalnya untuk pembelian buku teks, ya, seperti ini, teks utama dan teks buku non-stek bisa dianggarkan 20%. Ya. Kemudian kalau honorer, Bapak Ibu sudah mengeluarkan misalnya 20% atau 20%, ini sudah kita keluarkan. Kita ambil ini dulu. Ya. Yang lainnya kita jereng-jereng, ya, termasuk untuk kegiatan pengambilan dan pelaporan BOS. Ya, di sini ada transportasi, pelaporan ke Dinas Pendidikan, biaya transportasi ke bank atau kantor pos untuk pengambilan dana BOS, penggandaan laporan, ini pelaporan termasuk pelaporan BOS, nanti bisa dialokasikan di sini. Kegiatan pengembangan sekolah meliputi sekolah sehat, sekolah aman, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa misalnya membuat taman atau membuat keindahan menanam pohon-pohon, itu dimasuk di sini. Ya, intinya Bapak Ibu, plafon yang Bapak Ibu anggarkan di sini, ya, di sini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, Bapak Ibu sesuaikan dengan dana yang diterima. Ya, dengan dana yang diterima. Januari, Februari, Maret, sekolah saya menerima BOS berapa. Kemarin kan sudah kelihatan misalnya 1 bulan 10 juta. Artinya berarti 3 bulan kita 30 juta. Kecuali kita bisa ambil 4 bulan sekaligus. Itu bisa. Misalnya Aprilnya mau diambil sekalian untuk triwulan 1. Tapi kemarin kan aturannya ngambilnya per bulan. Jadi setiap bulan Bapak Ibu tinggal dikalkulasi. Dan nanti untuk April masuknya di triwulan kedua, ditambah 40% dibagi 4 dari mulai Mei dan Juni. Kemudian Juli, Agustus itu bagian dari 50%-nya ditambah dengan 30%-nya bulan September. Kemudian Oktober, November, Desember itu 30%. Dari 30% dibagi 4. Kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, sudah fix antara pemasukan, di sini pemasukannya kan misalnya 170 siswa, kita peroleh dana sekitar 153.900.000. Di sini penganggarannya sudah klop 153 juta. Jereng-jerengnya nenggon triwulan 1 sampai 4 juga sudah klop, ya. Jumlah anggaran triwulan 4, ya, 4 triwulan juga di cross check sudah balance. Bapak Ibu nanti tinggal ngecek, ya. Misalnya sing bikin operator, syukur sing bikin draft jenengan dewi. Itu lebih enak. Nah, kegiatan-kegiatan apa di sini yang belum masuk? Oh, aku pengen tumbas komputer di sini. Belum ada plafonnya. Misalnya saya ingin beli di sini printer sama sound, masukkan di sini. Kalau misalnya yang bikin operator, penjenengan paling tidak bisa mengontrol kebutuhan apa yang nanti akan penjenengan programkan di tahun anggaran 2020. Jangan dipasrah ke bongkoan karo operator karo sing gawe SPJ. Nanti ketika mau laporan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Oke. Prosentasenya kalau sesuai dengan dana penerimaan ini, ya. Kalau di 171 siswa penyebarannya seperti ini. Itu Bapak Ibu barangkali nanti ada masukan, ada
sharing, monggo ini kita akan bahas bersama-sama, mic saya hidupkan. Demikian Bapak Ibu, monggo waktu diskusi, barangkali ada yang ingin bertanya kepada beliau Bapak Makmur selaku narasumber, dan kita sharing juga, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Oh, Pak Kaji. Yang kacine sing gambare gendeng sapa ki? Pak Sarip. Assalamualaikum Pak Marjo. Waalaikumsalam, monggo Pak Ruslan. Pak. Iya. Pak Ruslan apa Pak Darto ini? Saya. Pak Darto, monggo Pak Darto. Iya Pak Darto ya. Iya. Ini kalau misalnya mengacu pada RKS yang jenengan itu memang sesuai dengan apa yang ada di petunjuk. Kalau bisa itu RKS itu kopikan ke SD yang lain, sehingga SD yang lain itu nanti tinggal merevisi saja. Terima kasih Pak Marjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share di grup nanti. Saya share di grup. Oke, terima kasih. Yang lain monggo. Monggo. Bunda masuk ini Bunda. Bunda Is monggo. Monggo Bunda. Ini sudah masuk. Selamat malam Bunda Is. Selamat malam. Terima kasih. Ulangi saya dipandu. Assalamualaikum. Monggo yang belum absen ya, di grup bisa, di chat ini bisa absen. Dicek Pak Marjo yang belum absen siapa? Nanti saya share hasil absennya saya share. Oke. Bisa dikun. Pak Kaji Timbali. Di share Pak, biar ingat yang hadir tapi belum absen. Orang mikir di hidup mana memang. Aduh. Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan sekolah yang disampaikan oleh beliau Pak Makmur maupun strategi dalam penyusunan RKS. Intinya yang perlu diingat paling lambat tanggal 1 April harus sudah diupload. Nggih, karena akan tutup. Kalau ditutup nanti penjenengan belum upload nanti tidak akan mendapatkan jatah. Ya. Tidak keluar. Tidak keluar. Engko arep bayar masker ora duit. Monggo. Apa ya, barangkali ada yang sudah punya draft bisa ditampilkan di sini kayak Pak Jaruki. Pak Jaruki mana ini? Pak Kapson tadi sudah bisa ditampilkan. Bisa latihan di situ ada gambar share screen. Share screen di tengah yang ada panah hijau itu untuk menampilkan tayangan Bapak Ibu. Tayangan. Panjenengan mau menampilkan apapun bisa. Ya, gambar PowerPoint seperti beliau Pak Makmur tadi, ya. Menampilkan Word, ya. Kemudian Excel. Ya. Ini ada 30 partisipan yang masih gabung. Ya. Pak Kaji barangkali ada yang mau disampaikan Pak HMS.
Ya Pak, sedikit Pak. Ya, monggo. Pak, nyun sewu untuk yang tadi kan yang keluarnya loh Pak, keluarnya dana bos. Yang triwulan 1 kan 30%. Ya. Termin 1 maksudnya. Ya. Termin 1 30%, benar Pak. Catur wulan. Nggih. Termin 1 lah bahasanya, ya Bu ya. Nggih. Termin 1. Termin 1 30%. Termin 2-nya 40%. Terus termin 3-nya 30%. Termin 1 untuk 4 bulan, begitu ya Pak ya? 4 bulan. Ya, 1 bulan. Yang masih bingung Pak, ini yang termin 2 40% itu untuk 4 bulan tadi juga. ada bulan. Berarti Juni, Juli, Agustus. Yang membingungkan Pak, maksudnya bingungnya yang 40% ini khusus untuk 4 bulan lagi. Mei, Juni, Juli, Agustus. Juni, Mei, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus. Ya. Apa yang 40% ini uangnya bisa juga masuk ke September, Oktober, November, Desember. Terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun Pak Kaji. Kalau melihat sistem pengambilan bos, Pak Kaji, ketika kita misalnya nanti untuk termin 2 cair 40%, itu kan mesti dibagi 4 bulan. Gitu. Dibagi 4 bulan, kita ngambilnya bolehnya kan hanya per bulan. Kalau bos terlambat 2 bulan, ngambilnya kan hanya 2 bulan. Kemudian nanti sampai bulan keempatnya, berarti dari Mei, Juni, Juli, Agustus, itu kan harus terambil semua. Tidak mungkin Agustus itu kita mengsaldo di tunainya, tidak mungkin, harus dihabiskan. Ya. Kalau misalnya nanti di triwulan termin kedua, itu kan dari Agustus, berarti kelanjutannya April, ini sisa dari termin 1 nggih, April. Kemudian nanti ditambah Mei, Juni, bulan 1. Nggih. April sisanya masuk ke triwulan 2, ditambah Mei, Juni. Jadi April, Mei, Juni. Jadi yang 2 bulan pada termin kedua kita tarik ke laporan SPJ triwulan kedua. Nah, sehingga yang 2 bulan kita tarik ke triwulan ketiga. Jadi kalau misalnya mau dipakai untuk September, Oktober, November, kayaknya tidak bisa. Kecuali bos kita ngambilnya bisa free, bisa bebas. Ya, sehingga misal diambil 2 bulan, 3 bulan, itu tidak masalah. Sehingga penganggarannya itu menyesuaikan dengan pengambilan bos. Ya, pengambilan bos. Nanti penjenengan bisa buat reng-rengan gini Pak Kaji. Dari bulan Januari sampai Desember terima bosnya berapa. Ya. Karena ini untuk perubahan bos, kalau sesuai dengan Juknis, ya, bos itu nanti akan dirubah pada bulan Agustus. Nah, bulan Agustus. Artinya setiap ajaran baru setelah Juli, nanti Agustus baru nanti ada perubahan penganggaran bos. Kalau ini kita sudah terima dari Januari, ya, Januari berarti nanti sampai perubahannya di bulan Agustus. Oke. Kalau nanti ada perubahan, otomatis nanti ada RKAS perubahan. Biasanya RKS perubahan itu di pertengahan tahun, di bulan Juli. Bulan Juli itu ada RKS perubahan. Idealnya kan kita membuat anggaran itu di awal tahun anggaran, di Januari. Ya, kayak sekarang itu sebenarnya RKS sudah disusun kemarin di Januari, karena baru keluar
bulan-bulan ini Maret, sehingga kita harus menyelesaikan di bulan Maret. Tapi ada hikmahnya. Sekarang kita bosnya sudah jelas. Ya gitu nggih Pak Kasih. Ya, Pak. Monggo yang lain. Sudah tak share di grup Bapak Ibu contoh RKAS. Iki bocah siapa? Betune. Nggih, monggo. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam Bunda, monggo. Iya. Terima kasih ya Bu Kepala Sekolah. Monggo biar Pak Marjo ini mau diisi ini ya, sehingga dengan seringnya kita latihan kita akan bisa nggih, sehingga kita bisa komunikasi ini. Karena kalau tidak latihan ya kita nggak berani, nggak bisa ya Pak Makmur. Lagi ngunci. Nanti Bapak Ibu saya selalu nggih. Nggih. Ngopi Pak Makmur. Ini lah kasih ngadep jajan. Nggih, monggo. Suaranya kok tenggelam tuh, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Nggih, monggo Bu Haji. Anu Pak, terkait laporan bos triwulan 1. Nggih. Halo. Nggih, halo nggih, monggo Bu. Meresek. Kan saldo tunai harus 0. Nggih, Bu. Kemudian kalau itu dalam 1 triwulan, misalnya kami ambil 30 juta, sebulan 10. Nggih. Kemudian kalau belanja kan itu katakanlah bisalah digawe habis di 0. Cuman kalau itu tidak sinkron dengan RKAS, apa nanti tidak merah? Misalnya di RKAS-nya kok, kan kadang RKAS ada yang tidak pas banget lah. Duitnya 30 juta, kemudian di RKAS katakanlah 31 atau ya 31. Atau 30 atau kurang dari 30, kurang sedikit. Itu kalau tidak sinkron, apa nanti tidak merah? Nggih, matur nuwun Bu Haji. Selama ini memang RKAS itu hanya digunakan sebagai acuan rencana pengeluaran. Jadi kalau misalnya antara SPJ dengan RKAS dengan rencana itu tidak harus sama persis, ya, menyesuaikan kondisi. Ya, kalau misalnya hanya selisih 3W misalnya sampai berapa ribu nggak masalah. Yang penting memang RKAS itu adalah rencana real penerimaan dan pengeluaran RKAS. Nah, pengeluaran realnya di SPJ-nya itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Bisa saja kita kebutuhannya di triwulan 1 itu tidak banyak sehingga ada saldo. Tetapi saldonya misalnya kita menganggarkan 30 juta, ternyata kita hanya menghabiskan anggaran 25 juta, masih ada saldo 5 juta misalnya. Bisa saja kita saldokan, tetapi saldonya itu saldo bank. Ya, saldo bank. Kalau sudah tunai, ya, misalnya saldo tunai itu aturan yang selama ini kalau nggak ada perubahan lagi itu memang harus 0. Sehingga kayak kemarin pada akhir tahun, ya, akhir tahun banyak sekolah yang harus menabung lagi karena di tunainya masih ada, mau dikeluarkan pagunya sudah habis, sehingga harus disaldo di bank, nabung. Akhir tahun wong duite wis laka tapi nabung.
Nah, jadi saldonya saldo. Jadi tidak apa-apa, tidak harus sama persis di RKS 10 juta, di bulan ini 10 juta. Nah, misalnya dalam satu triwulan, pemanfaatan anggarannya tidak harus rata, misalnya di Januari, Februari, Maret 30 juta dibagi 3, 10 jutaan juga tidak harus rata seperti itu. Jadi hanya disesuaikan dengan kebutuhan real. Misalnya di bulan Maret nanti kita banyak menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan corona, penyemprotan, pembelian banner yang gede nemen, kemudian pembelian masker, hand sanitizer, termometer misalnya, infrared. Nah, itu bisa di Januari, Februari pengeluarannya kecil, Maretnya kita besarkan, tergantung dari kebutuhan. Jadi boten harus sama persis dengan RKAS. Terus niku Bu Haji, sing dikhawatirna bukan abang nanti. boten. Kalau merah itu nanti di akhir tahun biasanya, kalau masih menggunakan sistem pagu, akhir tahunnya baru kelihatan. Tapi Bapak Ibu juga bisa memantau, misalnya nanti setelah laporan setiap triwulan bisa dipantau. Triwulan 1 ini kita laporan belanja jasanya sudah berapa persen, honornya berapa persen, kemudian belanja pegawai berapa persen, ya. Belanja peralatan modal dan mesin berapa persen. Itu sebenarnya setiap triwulan bisa dipantau, sehingga nanti di triwulan keempat mencapai 100%. Memang kalau di akhir triwulan, di triwulan keempat akhir tahun nanti kita masih menyisakan pagu, tetapi pagu itu untuk pembelian modal, belanja modal, itu yang agak susah, ya. Duitnya selaka, tapi kongkone mengeluarkannya nggak belanja modal kayak mebeler, kursi misalnya, atau alat-alat mesin. Nah, itu memang yang agak susah karena itu pagunya memang dari sana. Mudah-mudahan toh kita tidak dipagu lagi kayak kemarin, sehingga kita punya keleluasaan. Begitu Bapak Ibu. Monggo, barangkali sambil membuka-buka RKAS. Masih ada waktu setengah jam, kita selesai jam 22. Oke. Ini kegiatannya direkam enggak tadi Pak Marso? Saya rekam Bapak, ada rekamannya. Oh, iya. Oke, nanti saya share. Monggo, Bu Kaji Aryati, monggo. Jika yang pantakonnya sih mau betul aku Haji. Ngopi-ngopi monggo. Nggih. Yang mau ditanya Pak Marjo. Ji. Pak Marjo. Nggih, monggo. Halo. Halo, nggih. Halo Pak Marjo. Halo, nggih. Silakan Pak Jaruki. Ini di luar RKKS Pak Marjo. Nggih, monggo. Kan kemarin libur misalnya sampai tanggal 11 nanti ya. Ada anak atau guru pergi ke Jakarta ke zona merah COVID-19. Seperti SD Bojong itu ada yang ke Rawang apa ke Bekasi itu katanya gurunya. Itu langkah terbaiknya bagaimana itu Pak Marjo? Ini Pak Korwil yang bisa memberikan masukan. Ya, baik. Pak Marjo, terima kasih Pak Jaruki. Ini pertanyaan baik sekali karena tujuan anak-anak dirumahkan itu supaya untuk memutus rantai penularan. Seperti halnya kemarin Pak Sofa itu sedang mengikuti terapi di Rumah Sakit Mitra Siaga.
Tapi setelah perjalanan terapi tidak ke rumah sakit, akhirnya apa? Ditanya sama dokter, Pak Sofa kemarin liburan, oh ya, kemana saja liburan? Oh saya ke Kuningan Pak dokter. Loh, ke Kuningan? Pak Sofa tahu bahwa Kuningan itu adalah zona merah. Nah, terus akhirnya Pak Sofa tidak diperiksa pada saat itu, tapi langsung disuruh ke ruang khusus diperiksa karena Pak Sofa itu baru saja memasuki daerah merah atau zona merah. Sehingga pada saat itu diberi imun apa, kemudian disuruh pulang, nanti ditunggu perkembangannya. Itu seperti itu. Makanya yang terbaik itu kalau memang nanti sekolah atau Bapak Ibu kepala sekolah tidak bisa mendeteksi atau mungkin menjamin para siswanya itu diam di rumah, lebih baik nanti pada saat akan masuk, nah itu tadi ya, sekolah itu bisa membeli alat untuk termometer itu loh. Termometer suhu yang menggunakan laser. Itu beli di online Pak Marjo kemarin browsing juga murah ya. Yes, yang murah. Untuk apa itu? Jadi tidak ditempelkan pada keningnya, tapi hanya menggunakan sensor laser saja, terus nanti bisa mendeteksi berapa suhunya. Andai kata panasnya di atas 38, itu segera dikonsultasikan dengan orang tua untuk ditindaklanjuti, periksakan. Sebab suhu ini biasanya hanya gejala awal. Gejala awal untuk mendeteksi bahwa anak itu ya terpapar. Mudah-mudahan sih karena panasnya panas kesapean atau panas masuk angin dan sebagainya. Tapi dalam suasana seperti ini kita harus mengantisipasi. Ya, panas karena kita menyepelekan, ternyata virus itu kan lebih berbahaya. Apa artinya dirumahkan kalau misalnya nanti yang saya khawatirkan barangkali kenanya itu H-3 menjelang berangkat, misalnya, atau H-1 menjelang berangkat. Ketika bersama-sama dengan temannya di sekolah, ini terus nanti sampai dengan masa inkubasinya 14 hari, itu bisa menularkan. Ini yang repot seperti itu. Apalagi di sekolah kan ya, kalau tidak cermat bisa saja anak-anak lebih berdekatan. Dan itu kemarin kita waktu rapat memang menyarankan kepada teman-teman yang rapat agar membeli alat itu ya paling tidak untuk mendeteksi awal, untuk mendeteksi secara sederhana. Kalau itu misalnya terinfeksi atau tidak itu harus melalui uji lab seperti itu. Oleh karena itu ya cobalah kita antisipasi. Dan kepala sekolah harus benar-benar mengetahui tentang situasi siswanya. Selama liburan itu kemana saja itu harus betul-betul dimantau. Sampai kita kelihatannya tidak apa-apa, tapi ternyata tidak kita inginkan. Itu diantaranya Pak Jalgi, dan untuk semuanya mudah-mudahan bisa kita waspada terhadap masalah ini, supaya kita benar-benar sehat dan sehat. Itu Pak Jalgi. Terima kasih Pak Korwil Jam. Nah, ini dengan adanya perlu alat tersebut, nah ini seandainya nanti Pak Marjo dengan Bu Hawindar itu pesen ke Shopee atau apa sejumlah SD sekitar 45 ya. Harga antara 160 sampai 100. Nah, ya itu kan harga yang bisa dijangkau lah, harga yang bisa dijangkau. Artinya bisa inilah setiap SD bisa mampu untuk membeli itu, dan ya untuk mengukur semua ini satu persatu nanti diperiksa tentang suhu badannya. Kemudian ini Pak Jaruki tentang posko siaga virus ya. Posko siaga virus itu nanti Pak minta apa
dibuatkan banner ini Pak, banner kecil untuk posko lah, posko identitas posko siaga virus COVID-19 itu loh. Pak Marjo pesan nanti pembayaran sama Bu Windar semua SD. Bagaimana? Yang biasa pesan siapa sih Pak Abdul Karim? Pesan apa Pak? Abdul Karim ada ya? Pesan banner apa pesan alat yang untuk mendeteksi? Bannernya maksudnya untuk identitas posko siaga, tulisnya posko siaga COVID-19 itu loh. Warwilayah Kecamatan Jembaran. Nanti SK-nya sudah ini semua nanti K3S mengurus sama koordinator Sekbin masuk dalam anggota ini tugas itu. Nanti SK-nya besok tak share lagi. Saya aja Pak, ini Mas Didit Kertas Induwiasa juga buat biasanya itu. Iya, bisa buat benar. Bisa itu di Didit Kertas Induwiasa depan iya, ukurannya biasanya ukuran berapa? Ukurannya berapa? Bapak buat aja desain, nanti kirim ke saya, nanti saya kirim ke Mas Didit, ngambil dari jadi. Saya gitu aja nanti. Ukurnya ini Pak, termometer tembak. Ya, coba Pak Marjo suruh browsing dulu di nanti Shopee. Ya di Shopee kan ada dimasukkan ke ini dulu dihindar ke tagihan. Tapi harus segera nih Pak, soalnya itu banyak yang membutuhkan malah nanti cepetan habis. Maaf nanti 45 Pak Marjo. Maaf ini kan nanti bos cair. Nah nanti Bu Windar membuat tagihan untuk termometer tembak. Nah, nanti bareng-bareng biar dikirim ke jalur tebal. Ruki, tapi tidak ada, kalau pesen bareng-bareng tidak ada SPJ-nya loh. Nanti pada jalur SPJ. SPJ-nya harus apa? Tidak ada SPJ-nya loh. Yang ada SPJ-nya. Ya saya kita Nuryati kudak-kudak SPJ. Pertanggung jawabannya dunia akhirat. Sekali ada keluarga kesehatan atau apa yang bisa mencari tokonya. Assalamualaikum. Sabar Bu Haji. Halo. Boleh saya nambahi? Iya, monggo Pak. Apa yang ada ditanyakan oleh Pak Jaruki, kebetulan saya itu menjadi gugus tugas penanganan COVID di Desa Kertas Induwiasa sebagai wakil ketua yang diketuai oleh Kepala Desa Kertas Induwiasa Pak Hasan Wahyudin. Kemudian untuk actionnya itu setiap warga yang datang itu nanti akan didata oleh ketua RT dan juga tim gugus tugas yang ada di Desa Kertas Induwiasa, dan itu sudah berjalan. Sementara untuk data sampai saat ini itu warga yang masuk Kertas Induwiasa itu sudah mencapai 80 orang dan itu sudah didata. Kemudian untuk penanganannya itu semua warga itu diingatkan bahwa pendatang baru terutama yang dari zona merah itu kalau pulang, kalau mudik itu langsung dibersihkan bajunya dan semuanya, tidak boleh bersentuhan dengan keluarganya. Kemudian nanti keluarganya itu melaporkan pada pihak RT atau bidan desa atau yang menjadi tim gugus tugas. Itu. Nah, tadi saja itu baru, ya sebentar Mas, sebentar ya. Tadi saja itu baru ada koordinasi bahwa untuk Desa Kertas Induwiasa itu nanti hari Minggu besok itu semua musola dan juga lingkungan fasilitas umum termasuk sekolah itu besok pagi akan disemprot dengan disinfektan. Kemudian untuk termogan, halo Pak Darto, sebentar Pak. Tembakan itu laser, namanya termogan. Pak Darto, sebentar. Ya monggo. Ini waktunya tinggal 1 menit, mau mati. Ya monggo, monggo. Ini mau dilanjut apa kita tutup dulu untuk kegiatan hari ini? Monggo saya minta masukan.
Ini sebentar lagi Pak Mas Jo, 1 menit lagi. Untuk termogan itu tadi Bu Bidan itu mengatakan harganya itu 2,5 juta barangnya ada. Itu tadi Bu Bidan Vian Anita dari Kertas Biasa. Saya juga ingin memiliki itu harganya 2,5 juta. Itu sekedar informasi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi maturun Pak Darto. Sebelum dilanjut, Bapak Ibu, ini 1 menit lagi mati. Apakah akan kita mulai lagi? Apa kita cukupkan? Tutup dulu saja Pak, nanti mulai lagi. Mau mulai lagi? Oh, jangan toh. Ya sudah Pak. Itu udah cukup, jangan terlalu lama. Nanti ini baru awal, nanti jenuh Pak. Jadi kita mengakhir saja. Si nutup mati. Ya nanti kayak waktu alarm Mas Bapak. Kurang 5 menit ya.